Assalamualaikum, apa kabar nih kawan-kawan santuy semua? Udah mulai narik apa belum? Udah mulai konsisten lagi apa belum? Orderannya udah lancar, udah stabil. Semoga semakin gacor aja orderannya. Baik itu ojol, kurir online. Nah ini sekarang udah pakai atribut, ini pakai Gojek ya. Ini untuk ya simbolis aja gitu. Dan ini juga ada Rara Now, jadi kita akan membicarakan nggak cuma satu aplikasi, jadi ini adalah mix gitu, baik ini ojol ataupun kurir online gitu guys. Apa sih yang dibahas di video kali ini bang? Nah ini udah gue catat di sini. Kita akan membahas pengeluaran ojol ataupun kurir online itu seberapa sih bang kira-kira gitu kan. Ada suka tuh pendapatannya yang gede banget gitu kan, ada juga yang anyep gitu. Nah ini kita akan coba bahas nih pengeluaran ojol, tapi kan itu beda-beda bang. Betul, pendapatan ini beda-beda, pengeluaran juga beda-beda. Cuman biasanya teori yang dipakai di, kita bilangnya perojolan aja ya, di perojolan atau perkuriran online ini adalah semakin besar pendapatan, semakin besar juga pengeluaran. Itu yang harus diingat gitu kan. Dan ini untuk versi yang sekarang ya, bukan yang dulu-dulu yang ada insentifnya gede, bonusnya gede, tarifnya lagi kenceng, BBM masih murah. Nah ini sekarang kita udah memasuki era yang sekarang nih. Bonus-bonus udah nggak ada, udah jarang banget. Bensin lagi naik. Terus tarifnya juga turun kan. Sekarang persaingan semakin ketat, adanya aplikasi-aplikasi baru yang ya mungkin lagi promo-promo dan lain-lain gitu. Ini akan kita coba bahas di sini guys. Dan ingat, ini boleh di komen di kolom komentar. Pasti ada cara perhitungan yang berbeda. Mungkin pengeluaran yang belum gue tulis di sini dan lain-lainnya gitu. Kita sharing santuy aja di kolom komentar guys. Yang pertama kita samaratakan dulu nih. Jadi gue biasanya bensin 20.000 ini harus jadi 100.000. Kita anggapnya gitu aja ya. Bensin 20.000 anggap harus dapat 100.000. Tuh, karena kalau di bawah 100.000 kayaknya kurang gitu. Nah kalau bagusnya sih memang 20.000 bisa jadi 200.000, bisa jadi 300.000. Cuman kan susah nih. Ada yang bisa tapi nggak bakal banyak yang kayak gitu. Nah sekarang jadi kita paskan aja 20.000 itu untuk 100.000, oke? Taruhlah berarti per hari kita dapat 200.000 kotor. 200.000 berarti bensin yang harus dikeluarkan untuk modal pertama itu ada 40.000. Jadi 100.000 itu jadi 200.000 itu bersihnya 160. Nah ini udah dipotong oleh bensin 20 20.000 pertama untuk 100.000, 20 kedua untuk jadi 200.000, oke? Itu pengeluaran wajib. Nah yang kedua ini ada makan. Uang makan ini sebenarnya beda-beda karena ada yang bawa bekal dari rumah, bawa masakan istri, masakan orang tua. Nah gue juga sering beberapa kali suka bawa masakan dari rumah karena lebih enak gitu. Kita misalkan sekalian sholat, sekalian makan, jadi nggak harus nyari-nyari tempat lagi. Ini makan kita anggap aja 15.000. Sebenarnya ada banyak paket yang 10.000, ada yang 12.000, cuman ada juga yang makannya rada enak gitu, misalkan 20.000 ke atas, tapi ini kita ambil tengahnya aja 15.000 untuk kuota. Nah ini kuota ini jangan sampai ketinggalan. Biasanya kalau di aplikasi-aplikasi Gojek kan suka ada promo, ada swadayanya, di Grab juga ada biasanya. Cuman yang lain-lain kan belum tentu ada. Nah ini kita harus hitung juga si kuota. Anggaplah kita kuota ini dibulatkan jadi 5.000 aja per hari ya. 5.000 per hari per bulan 150 kegedean ya, paling 100.000. Tapi nggak apa-apa, ini ada lebihnya. Kita hitung aja 5.000. Nah ini untuk biaya servis. Biaya servis ini wajib banget ada guys sebenarnya, karena kita di jalan kan pakai kendaraan nih. Nah kendaraan ini ya wajib banget diservis. Nah ini biasanya gue pakai metodenya kan, kalau kita biasanya hitung kilometer ya, hitung kilometer. Nah ini biasanya gue pakai 2 minggu sekali ganti oli, 2 minggu selanjutnya ganti oli dan servis gitu. Jadi sebulan tuh ada 2 kali ganti oli biasanya. Ini biaya servis ini kita sisihkan agak besar. Biasanya per hari itu antara 10 atau 15.000.
Ada juga yang dilangsungin, nanti misalkan biasanya dia nggak nabung dulu, nanti misalkan udah H-1 H-2 mau servis, ya udah biaya pendapatan di hari itu untuk biaya servisnya, ada juga yang kayak gitu. Cuman lebih santai, nge-prepare sih lebih enak kayaknya gitu. Jadi ada tabungan buat misalkan kalau ada kendala di jalan, kita kan nggak pernah tahu nih kalau misalkan nggak ada tabungan ya. Kalau misalkan ngedadak kayak tadi, nah ini repotnya kalau misalkan ada di jalan tuh kita terjadi sesuatu, kan kita nggak pernah tahu ya. Misal kena ban kena ranjau, kalau bolong doang kena paku sih masih bisa ditambal. Gue pernah robek, nah itu udah nggak bisa ditambal, jadi minimal harus ganti ban dalam. Itu kan lumayan tuh kalau misalkan kita udah penglaris udah oke. Kalau misalkan belum, masih awal-awal, nah itu yang bikin repot guys. Makanya kita antisipasi untuk uang servis ini, kita masukkan 10.000 sampai 15.000 per hari. Nah terus untuk biasanya kalau ada yang ngerokok, nah ini karena gue udah ngerokok, jadi ya udah ini gue hilangin. Cuman biasanya kalau rokok ini kalian kan beda-beda ya. Ada yang udah candu banget tuh rokok, bisa hari bisa banyak banget lah, sebungkus mah kurang kayaknya. Ada juga yang ngerokoknya tipis-tipis kayak gitu, paling sambil nunggu orderan satu, udah beres lagi udah beberapa jam satu, kayak gitu ada. Nah ini boleh ditulis di kolom komentar biaya rokok tuh berapa. Terus untuk biaya ngopi biasanya, nah ini nggak termasuk yang wajib kayak tadi ya. Rokok, kopi, dan jajan ini nggak wajib. Jajan ini jajan apa sih bang? Biasanya kan kita kalau capek nih, aus-aus, pengen yang seger-seger, biasanya ada mamang-mamang Starbucks keliling, nah itu suka jual kopi atau misalkan es nutrisari biasanya. Nah itu nggak wajib, cuman mungkin sesekali pasti pernah gitu kan. Nah ini boleh ditulis di kolom komentar, kalian tuh rokok, kopi, atau jajan-jajan kayak gitu biasanya habis berapa sih gitu. Gue lebih senang bawa cemilan dari rumah biasanya, apalagi habis lebaran kayak gini, kue masih banyak bisa dibungkus, simpen di bagasi, sambil nunggu orderan nyemil aja kayak gitu. Udah, sisanya tinggal buat setoran ke Kangjeng Ratu sama buat anak-anak jajan kayak gitu guys. Jadi pengeluarannya sebenarnya cukup besar juga di perjualan ini. Coba kita hitung kalau tadi biaya inti-intinya aja berapa. Nah oke, ini udah kita coba rangkumkan yang inti-intinya dulu aja. Oke, 200.000 pendapatan kotor dikurangi bensin tadi 20.000 per 100.000, kita maksimalkan segitu. Jangan sampai kurang kalau bisa guys, 20.000 100.000 itu jadi 40.000 bensin. Terus kurangi apalagi tadi ya, kurangi makan 15.000, kuota 5.000, kurangi apalagi satu lagi nih, biaya servis kita ambil yang kecil aja 10.000, kurangi 10.000, kurang lebih bersihnya segitu guys, 130.000 ini bersihnya ya. Tapi ingat ini berbeda-beda, dan ini belum termasuk rokok, jajan, kopi, atau nutrisari yang tadi. Nah itu belum termasuk. Dan seperti yang di awal yang gue bilang, ini hanya sedikit gambaran aja. Kalau misalkan di ojol itu misalkan lo dapat 200.000, 300.000 itu belum bersih, pasti itu kotor, karena pasti ada pengeluarannya yang tadi. Rumusnya semakin besar pendapatan, semakin besar juga pengeluaran. Dan ini tanpa tip, tanpa bonus-bonus, tanpa apapun, ini coba kita hitung bersihnya segitu gitu. Yang tadi dibilang 20.000 itu kita maksimalkan, kalau bisa jadi 200.000, 300.000 itu yang terbaik gitu guys. Boleh di-share di kolom komentar nanti yang kurang apa aja, atau belum ada yang kecatat, atau yang tadi rokok, kopi, jajan. Nah itu boleh di-share, kalau biayanya berapa, biasanya per hari itu habis berapa, kayak gitu guys. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya guys. Kita nanti akan coba sharing-sharing tentang, ya nggak tahu lah apa lagi topiknya. Kita akan rancang dulu. Kalau ada kesalahan boleh di kolom komentar secara santuy, karena di sini kita ngobrol santuy, berbagi. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.